sekarang ini bukunya adalah buku-buku sains. Ya, ditulis oleh Kazuo Murakami. Switch on, switch off, mengaktifkan saklar positif gen untuk mengubah hidup Anda. Baik, kita masuk ke bagian pendahuluan sudah selesai. Kita masuk ke bab pertama. Menyalakan saklar dari keadaan minus. Ditulis Kazuo Murakami. Judul kecil, keadaan lingkungan hati dapat mengubah perilaku gen. Ada satu guyon seputar genetika seperti berikut. Tulis Kazuo. Ada sepasang suami istri yang memiliki 3 orang anak. 2 di antaranya sangatlah pintar dan benar-benar apa ini? Nggak terbaca, kecil banget. Benar-benar pintar. Benar-benar anak yang baik. Oh ya ampun, tulisannya kecil banget nih. Tetapi anak yang satu lagi fisiknya berbeda dari kedua saudaranya. Dan dilihat dari berbagai sisi, sifat-sifatnya terbilang buruk. Nah, pada suatu ketika si istri terjatuh sakit dan keadaannya sangat parah. Kesempatan hidupnya sudah tidak ada lagi. Sang suami pun membulatkan tekad dan datang menjenguk istrinya lalu bertanya, "Istriku, selama kita menempuh hidup bersama, kau sungguh telah berlaku sangat baik kepadaku. Tetapi ada satu hal yang ingin aku tanyakan. Aku berjanji tidak akan dendam kepadamu. Jadi tolong jawablah dengan jujur. Aku merasa aneh. Mengapa hanya anak bungsu kita saja yang sifat-sifatnya buruk? Apakah dia benar-benar anakku?" Mendengar pertanyaan itu, sang istri pun kebingungan. Namun, akhirnya dia pun menjawab, "Maaf suamiku, hanya yang bungsu itulah yang benar-benar anakmu." Ini guyon ala orang cerdas tuh kayak gini ya. Ya ampun. Nah, bukan guyon yang bagus memang, karena anak tidak bisa memilih orang tuanya. Konsep gen selalu dihantui oleh penggambaran takdir yang tak dapat dihindari seperti itu. Akan tetapi, seperti yang sudah dijelaskan, kinerja gen dapat berubah-ubah dan merupakan sesuatu yang dapat dicapai setelah lahir. Perubahan tersebut bukan hanya pewarisan secara statistik dari satu individu ke individu berikutnya, melainkan juga dapat berubah semasa satu individu menjalani kehidupan. Ya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yang mengatur perubahan-perubahan ini adalah lingkungan. Pola pikir ini sekarang telah didukung secara ilmiah oleh bidang yang disebut epigenetika. Bidang ini adalah teori mutakhir dalam genetika yang berdiri setelah suksesnya pemecahan kode genetika manusia. Epi di sini bermakna seperti epi dalam epilog, merupakan awalan yang bermakna pasca atau setelah. Genetika adalah ilmu yang mempelajari tentang gen. Jadi ilmu ini merupakan ujung tombak ilmu genetika yang menembus batas-batas yang ada selama ini. Rangsangan dari luar berupa nutrisi dan stres mengubah kinerja DNA tanpa mengubah struktur dasar rancangannya, deretan basa. Jadi pengontrolan fisiologi tubuh bukanlah dengan menulis ulang informasi genetika. Yang terjadi adalah lingkungan di luar tubuh menyebabkan saklar gen yang diperlukan menjadi on
dan saat tidak diperlukan menjadi off. Dalam kurun kira-kira 10 tahun terakhir, hal-hal ini kini semakin dipahami sejak pemecahan kode genetik manusia. Berdasarkan fakta baru ini, epigenetika sebagai sebuah bidang ilmu berusaha menjelaskan mekanisme di balik pengaruh lingkungan terhadap gen. Misalnya, pada sebuah eksperimen tentang seekor tikus yang warna tubuhnya kuning dan mengidap gen khusus yang menimbulkan obesitas. Tikus tersebut dibuat mengandung. Lalu saat hamil, ia diberi suplemen-suplemen yang memicu on-off-nya gen tertentu. Dilaporkan bahwa anak yang terlahir dari tikus tersebut, walau memiliki gen yang sama dengan induknya, memiliki tubuh berwarna coklat, ukuran tubuhnya juga standar dan sehat. Ini adalah hasil eksperimen yang membuktikan bahwa lingkungan mengubah perilaku gen pada akhirnya mengendalikan keadaan makhluk hidup. Ini adalah kerangka ide dari epigenetika yang disebut sebagai genetika lingkungan. Terlebih lagi, kini mulai terbukti juga bahwa pengaruh kuat lingkungan yang menekan saklar gen tersebut tidak hanya berasal dari faktor yang bersifat material atau kimiawi, tetapi juga termasuk di dalamnya faktor non-material seperti udara, magnetisme, getaran gelombang, musik, dan kata-kata. Bahkan lingkungan hati seperti perasaan dan kesadaran, tawa dan rasa syukur, cinta dan hasrat, semangat dan kegembiraan juga termasuk di dalamnya. Sel-sel tubuh memiliki reseptor, organ yang berfungsi untuk merespons rangsangan atau sinyal dari luar sel. Meningkatkan aktivitas reseptor ini setara dengan meng-on-kan informasi genetik. Selama ini kita beranggapan bahwa sinyal yang bisa digunakan untuk mengaktifkan reseptor hanyalah faktor material seperti obat-obatan, molekul protein, vitamin, atau hormon. Namun ternyata seperti yang baru saja dijelaskan, kini makin jelas bahwa faktor non-material seperti udara, getaran gelombang, hati, dan kesadaran juga berkaitan erat. Di dalam epigenetika, reseptor sel dianggap dapat menangkap sinyal kuantum atau sinyal energi yang bersifat non-material seperti ini. Jadi, pemahaman ini layaknya menambahkan ilmu fisika kuantum ke dalam ilmu biologi sel. Walaupun pada dasarnya biologi sel dan fisika kuantum bertentangan seperti air dan minyak, epigenetika bisa disebut sebagai ilmu terobosan yang mungkin menyatukan kedua ilmu tersebut. Di bagian berikutnya, Kazuo Murakami memberi judul ilmuwan yang meyakini bahwa otak sel ada pada dindingnya. Nah, mari kita lanjutkan sedikit pembicaraan tentang epigenetika. Sebenarnya pemahaman ini sudah ada sejak 30 tahun yang lalu dan merupakan topik yang diangkat oleh seorang ilmuwan biologi sel dari Amerika bernama Bruce Lipton. Dia meyakini teori bahwa setiap sel adalah organisme yang berdiri sendiri dan manusia adalah kumpulan perpaduan dari 60 triliun sel yang mandiri. Pengontrol kerja sel-sel tersebut adalah energi hati, berupa lingkungan non-material seperti perasaan dan pemikiran, kesadaran dan hasrat. Melalui aktivitas sel, hal-hal tersebut menyalakan saklar gen dan memberi pengaruh pada aktivitas fisiologi makhluk hidup, bahkan juga mengubah jalan dan cara hidup kita. Inilah jawaban yang dihasilkan oleh penelitian saya tentang gen yang menyimpulkan bahwa lingkungan hati memberi pengaruh besar terhadap fungsi on-off dalam gen. Dapat dikatakan bahwa sementara saya mencapai kesimpulan ini pada tataran gen, Lipton mencapainya pada tataran sel atau molekul. Kedua kesimpulan ini menyatakan bahwa saklar gen bukanlah sesuatu yang tetap, melainkan dapat berubah, dan salah satu faktor perubahnya adalah lingkungan psikologi seperti cara kita menata hati serta kekuatan pikiran kita. Keduanya berdiri di posisi baru dalam ilmu genetika yang menyebutkan bahwa hati dan gen saling memengaruhi satu sama lain.
Darwin adalah orang yang meyakini teori evolusi berdasarkan pada mutasi spontan dan seleksi alam. Tetapi menjelang akhir hayatnya, dia bertutur demikian. Kesesatan logika terbesar yang pernah kulakukan mungkin adalah tidak memberikan bobot yang cukup bagi pengaruh langsung dari lingkungan seperti iklim dan makanan, dan menganggapnya sebagai hal yang tidak berkaitan dengan seleksi alam. Ini adalah pengakuan ksatria dari ahli biologi yang hebat dan terhormat, yang menyebutkan bahwa dia memandang terlalu rendah pengaruh faktor lingkungan yang mengelilingi makhluk hidup dan terlalu terfokus mencari faktor pendorong evolusi dari dalam makhluk hidup. Saya merasa bahwa cara pandang epigenetika yang digagas oleh Lipton akan mampu melengkapi kekurangan Darwinisme ini. Ilmu tentang sel dari Lipton ini demikian uniknya, serta memiliki kedalaman dan makna filosofis yang luas. Mari saya kenalkan inti sarinya di sini. Keunikan dari teorinya terletak pada pernyataan bahwa sel pasti merupakan organisme yang mandiri dan ia memiliki suatu kecerdasan. Kalau begitu, di manakah kecerdasan sel berasal atau berada? Menurut Lipton, letaknya ada pada dinding sel. Dia meyakini dan mengajarkan teori luar biasa yang menyebutkan bahwa otak sel ada pada dindingnya. Tadi telah dijelaskan tentang reseptor sel yang menerima sinyal dari luar, jadi yang memiliki fungsi penerima sinyal informasi untuk meng-on-kan gen bukanlah hanya satu reseptor, melainkan merupakan hasil kerja dari keseluruhan dinding sel. Dengan kata lain, dinding sel yang merupakan permukaan dari sel menjalankan fungsi sebagai otak dan bekerja memengaruhi fungsi on-off dari gen. Inilah poin yang ditekankan oleh Lipton. Kulit luar yang membungkus sel bekerja sebagai otak, menangkap informasi dari lingkungan luar, lalu menyampaikan ke DNA dalam sel dan mengaktifkan informasi genetik. Seperti inilah cara pikir teori ini. Berdasarkan teori ini, yang menjadi tuan dalam kegiatan organisme bukanlah gen itu sendiri, melainkan dinding sel yang menyampaikan sinyal lingkungan dari luar sebagai informasi biologis ke dalam sel. Dengan demikian, informasi tersebut ialah berupa sinyal lingkungan dan pikiran kita. Dari sini, Lipton mengembangkan teori baru bahwa gen hanyalah gambar rancangan makhluk hidup. Kesadaran dan lingkunganlah yang mengendalikan sel dan mengubah perilaku gen. Tentu saja, faktor non-material seperti hati dan pikiran juga termasuk dalam sinyal lingkungan ini. Sebagai kontras dengan sinyal material, dia menyebutnya sebagai sinyal energi. Dengan demikian, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang dirasakan oleh hati kita saat menjalani kehidupan setiap hari, kualitas dan kuantitas dari perasaan dan kesadaran pikiran kita akan diterjemahkan apa adanya menjadi kualitas dan kuantitas hidup kita. Lipton berkata seperti ini, manusia adalah mesin eksplorasi bumi yang hidup dengan menerima informasi dan energi dari lingkungan. Untuk membuat mesin eksplorasi ini menjadi lebih aktif, untuk membuat kinerja gen kita menjadi lebih aktif, kita perlu terus-menerus memperdalam pikiran kita dan hidup dengan hati yang kaya. Tawa dan rasa syukur, haru dan kegembiraan, hidup dengan hati yang baik akan menyehatkan jiwa dan raga dan memberi kita hidup yang penuh isi. Di bagian berikutnya, Kazuo memberi judul kecil Lingkungan Baru Melahirkan Pola Pikir Baru. Menurut Lipton, di dalam tubuh kita, sinyal energi non-material memberi pengaruh pada kondisi tubuh 1.000.000 kali lebih cepat daripada sinyal material seperti makanan atau bahan kimia. Berarti saat kita jatuh sakit, hati yang optimis dan pikiran yang positif akan memberi efek penyembuhan yang lebih baik daripada minum obat. Penataan lingkungan psikologis
meningkatkan daya tahan tubuh dan menjadi obat yang lebih baik daripada obat-obatan kimiawi. Sebesar itulah efek dari energi non-materialistik dari hati dan pikiran. Menata lingkungan hati itu setara dan secara otomatis berarti juga menata lingkungan suasana tubuh kita, dan ini terhubung langsung dengan kesehatan jiwa raga serta kebahagiaan hidup kita. Pada suatu kesempatan, saya pernah bertemu dan berbicara dengan Lipton. Saat itu dia menceritakan episode berikut ini. Pada awalnya, Lipton berencana untuk mengambil posisi pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Wisconsin di Amerika. Namun karena suatu alasan, dia membuang hak jabatan permanen tersebut dan meninggalkan Amerika daratan, lalu mengabdikan dirinya ke universitas-universitas medis yang ada di Laut Karibia di Amerika Tengah. Keputusannya meninggalkan daratan utama membuat Lipton mengalami perasaan yang mirip dengan kegagalan akademis. Tetapi drop out yang dilakukan Lipton memberi perubahan besar pada karir penelitiannya. Laut Karibia yang dalam dan biru, langit yang terbentang luas, lingkungan yang mengagumkan, dan waktu yang mengalir dengan santai ini membuatnya terbebas dari dunia persaingan riset dan merasakan hatinya yang lelah dan kuyu itu tersembuhkan. Semua keterbatasan yang mengekang dirinya terlepas dan dia merasakan kebebasan. Lingkungan yang bebas tanpa kekangan itu membuat ide-idenya berkembang dengan mudah, sampai pada akhirnya Lipton menghasilkan sebuah hipotesis. Sel tubuh manusia berubah dan dapat diubah sesuai dengan lingkungan. Tak perlu kita jelaskan lagi, inspirasi ini adalah kunci yang membuka pintu menuju ilmu baru yang bernama epigenetika. Ide yang saya dapat di Karibia benar-benar meruntuhkan pengetahuan yang selama ini kita percayai tentang esensi dari makhluk hidup. Demikian Lipton bercerita kepada saya dengan penuh tawa. Rentetan kejadian seperti ini, lingkungan seperti inilah yang mengubah manusia. Contoh nyata dari pembentukan karakter manusia, Lipton membuktikan dengan dirinya sendiri tentang intisari dari epigenetika. Sebuah bukti bahwa pikiran dan lingkungan mengendalikan sel dan mengubah perilaku gen. Demikianlah lingkungan yang baru melahirkan pemikiran yang baru. Hal-hal yang selama ini tidak terlihat bisa jadi terlihat. Dari sini akan terlahir pula pola pikir yang baru, dan kita bahkan bisa memulai hidup yang benar-benar baru. Hal seperti ini bukanlah hal yang jarang terjadi. Saat itu di dalam tubuh kita terjadi perubahan di skala sel sesuai dengan lingkungan, dan pada skala gen terjadilah switch on, kebangkitan gen dalam tubuh kita. Masih mau lanjut atau nanti dulu? Kita tahan dulu. Saya mau sapa dulu yang sudah bergabung. Ada siapa ini? Oh, ada Irma di mana? Pucung Tirto ya. Oke deh. Terima kasih udah mau gabung ya. Nah, ditunggu juga kawan-kawan yang lain ya yang pingin ikutan gabung, silakan bisa melalui WA di 0855420912. Ya, kita masih buku, ngomongin soal buku ya, Senin berbuku. Ada yang nanya nih, Mas Takim di Ambok Kembang baru hadir ya. Ini buku Switch On Switch Off, mengaktifkan saklar positif gen untuk mengubah hidup Anda. Karya dari Kazuo Murakami, seorang penulis bestseller The Miracle of tDNA. Ya, ini scientific banget ya. Jadi sebenarnya menarik ya kalau kita bicara tentang sains. Dunia sains itu sebenarnya bukan dunia yang membuat kita akhirnya jadi pusing atau jadi ngerasa gimana, tapi justru dengan seperti diakui oleh Kazuo sendiri bahwa jalan panjang untuk menemukan atau mengungkap fakta kehidupan di alam semesta ini masih cukup panjang ya.
untuk bisa mengungkap secara keseluruhan. Sains adalah sesuatu yang baru, lahir, terakhir ya. Dan tapi yang terpenting adalah di dalam sains ini, melalui sains kita akan mencoba memahami siapa manusia, apa sih sebenarnya manusia, dan bagaimana hubungan manusia dengan kehidupan di sekitarnya. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Kazuo Murakami lewat penjelasannya tentang bagaimana lingkungan itu ternyata yang memengaruhi perilaku genetika kita, dan itu juga akhirnya berdampak pada kondisi tubuh kita serta kesehatan kita. Gitu. Oke. Terima kasih Mas Takim di Ambu Kembang. Pak Agus Soro Karangjompo juga ikutan gabung. Oke. Ada Pak Idris di Watu Payung ke sesi ya. Oke deh. Terima kasih juga ya ikutan gabung. Pokoknya ditunggu ya. Kehadiran Anda di 0855420912. Ya, oke. Dan satu lagu dulu deh ya, supaya saya bisa ambil nafas sedikit ya sambil merenungkan kira-kira gen saya sudah switch on atau belum ya. Tapi bukan itu ya. Switch on shift off-nya gen kita ya dalam tubuh kita ini sebenarnya sudah bekerja sesuai dengan koridor. Tetapi manusia kadangkala mengganggu kinerjanya gen dengan apa? Pikiran yang enggak, hasrat yang enggak. Pokoknya segala sesuatu yang membuat kita itu justru akhirnya mengganggu kinerja elemen-elemen yang ada di dalam tubuh kita, termasuk sel. Makanya sel, tubuh-tubuh, bagian-bagian dalam tubuh kita sebenarnya bekerja sesuai dengan sistem. Kadang cuman manusia ini rewelnya minta ampun. Nah, Anda serewel apa? Oke deh, apapun itulah, biarlah saja ya.